Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan nama saya George Vira Marcelino. Saya mahasiswa Universitas Sibar Asia PJJ S1 Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan membahas rangkuman materi manajemen sumber daya manusia yang berfokus pada materi sesi 2 lingkungan kerja dan materi sesi 4 motivasi. Nah, kedua aspek ini sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap produktivitas, kepuasan kerja, dan pencapaian tujuan organisasi. Untuk yang pertama, kita akan membahas materi sesi 2 terkait lingkungan kerja. Lingkungan kerja tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik tempat bekerja, tetapi juga suasana sosial dan hubungan antar individu dalam organisasi. Lingkungan kerja yang baik dapat meningkatkan kenyamanan, semangat kerja, serta produktivitas karyawan. Terkait konsep lingkungan kerja adalah segala kondisi fisik maupun non-fisik yang berada di sekitar pekerja dan mengaruhi aktivitas mereka. Lingkungan fisik meliputi tata ruang, ventilasi, pencahayaan, serta fasilitas kerja yang memadai. Sementara itu, lingkungan non-fisik mencakup hubungan antar pegawai, komunikasi yang efektif, serta budaya kerja yang positif. Apabila kedua aspek ini dikelola dengan baik, maka karyawan akan merasa nyaman, lebih betah bekerja, dan mampu menghasilkan kinerja yang optimal. Selanjutnya, faktor lingkungan fisik. Faktor yang pertama adalah pewarnaan ruangan. Pemilihan warna yang tepat dapat memberikan kesan nyaman dan membantu meningkatkan konsentrasi. Faktor yang kedua adalah kebersihan. Lingkungan yang bersih menciptakan suasana kerja yang menyenangkan dan meningkatkan semangat bekerja. Faktor yang ketiga adalah faktor keamanan gedung. Kondisi bangunan yang aman dan terawat membuat karyawan merasa tenang sehingga dapat lebih fokus dalam menjalankan tugasnya. Nah, selain faktor lingkungan fisik, ada juga faktor lingkungan non-fisik. Nah, faktor ini sangat berpengaruh juga. Pertama, yakni adalah keramahan antar pegawai yang dapat menciptakan kerjasama tim yang lebih baik. Yang kedua, budaya saling menghargai yang mendorong terciptanya komunikasi dan pertukaran ide yang positif. Yang ketiga ialah adanya ketenangan lingkungan kerja, seperti minimnya kebisingan dan ventilasi yang baik, sehingga dapat mengurangi stres dan meningkatkan kenyamanan karyawan. Untuk pembahasan yang kedua, kita akan merangkum materi sesi 4 terkait motivasi. Nah, pada sesi ini, motivasi merupakan dorongan yang membuat seseorang yang mau bekerja dengan penuh semangat untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks organisasi, motivasi menjadi tanggung jawab manajer agar mampu menyelaraskan tujuan perusahaan dengan kebutuhan dan kepuasan karyawan. Metode dan alat motivasi. Motivasi dapat diberikan melalui beberapa pendekatan. Pertama, motivasi positif dan negatif. Motivasi positif dilakukan melalui penghargaan atau insentif, sedangkan motivasi negatif menggunakan ancaman atau hukuman untuk mendorong kepatuhan. Kedua, motivasi material dan non-material. Untuk motivasi material berupa uang atau bonus, sedangkan untuk motivasi non-material berupa penghargaan, promosi atau pengakuan atas prestasi kerja. Selain itu, motivasi juga dapat diberikan secara langsung kepada individu atau secara tidak langsung melalui penyediaan fasilitas dan lingkungan kerja yang mendukung. Selanjutnya terkait asas fundamental motivasi. Terdapat beberapa prinsip dasar dalam penerapan motivasi. Pertama, partisipasi aktif, yakni memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menyampaikan ide dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, komunikasi dan pengakuan, yakni menjelaskan tujuan organisasi secara jelas, serta memberikan apresiasi atas pencapaian karyawan. Yang ketiga, wewenang dan perhatian, yakni memberikan kepercayaan serta dukungan agar karyawan dapat berkembang dan bekerja secara optimal. Selanjutnya terkait tiga teori utama motivasi. Terdapat tiga teori utama motivasi. Yang pertama, konten teori yang menjelaskan bahwa motivasi muncul karena adanya kebutuhan tertentu yang ingin dipenuhi. Yang kedua, proses teori yang menjelaskan bagaimana proses motivasi terbentuk melalui harapan seseorang terhadap hasil yang akan diperoleh. Yang ketiga,
yakni reinforcement theory, yang menyatakan bahwa perilaku seseorang akan dipengaruhi oleh konsekuensi atau pengalaman yang pernah dialami sebelumnya. Yang selanjutnya terkait evolusi model motivasi. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu manajemen, muncul berbagai model motivasi. Model tradisional dari Frederick Taylor beranggapan bahwa pekerja termotivasi terutama oleh uang. Untuk selanjutnya, human relations yang dipelopori oleh Elton Mayo menekankan pentingnya hubungan sosial dan perlakuan manusiawi dalam meningkatkan motivasi. Kemudian berkembang model sumber daya manusia yang memandang karyawan sebagai individu yang memiliki potensi dan keinginan untuk berprestasi, sehingga perlu diberikan tanggung jawab dan kesempatan untuk berkembang. Sebagai kesimpulan pembahasan rangkuman dua sesi yang tadi, keberhasilan organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, serta menerapkan sistem motivasi yang tepat. Kombinasi keduanya akan meningkatkan kepuasan kerja, loyalitas, semangat kerja, dan kinerja karyawan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, lingkungan kerja dan motivasi harus menjadi perhatian utama dalam pengelolaan sumber daya manusia. Sebagai penutup, dengan memahami pentingnya lingkungan kerja dan motivasi, organisasi dapat menciptakan sumber daya manusia yang produktif, loyal, dan mampu mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Sekian dari saya.